Nah, dua bahan pakan ini sebenarnya gitu ya, tanpa dicampur dengan ransum pun, kalau seperti yang sering saya ulang-ulang, kalau peternak itu punya tambahan uang gitu ya, atau dapat rezeki lebih, dia biasanya selain kasih rumput hasil ngarit ya, suketeki hasil ngarit, dia biasanya ditambah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua Kandang Budi Luhur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita jumpa lagi di channel YouTube Kandang Budi Luhur. Teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita kembali lagi di konten pakan ternak. Kita udah bahas 6 bahan pakan ya. Oke, sekarang kita post test ya. Pakan apa aja yang sudah kita bahas, teman-teman? Ayo. Oh, enggak ya. Kita enggak bisa bertatap muka langsung. Kita udah pernah bahas di sajian pertama, kita bahas tentang SBM, soybean meal, kemudian DDGS dan CGF ya, corn gluten feed. Kemudian pembahasan kedua kita bahas tentang bungkil kopra, bungkil sawit, dan satu lagi adalah kulit kopi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya, ini setelah video ini juga kita bahas lagi, itu sama-sama bahan sumber energi ya, bahan sumber karbohidrat teman-teman. Di depan saya ini sudah ada 2 bahan, teman-teman pasti langsung tahu ya. Nah, bahan ini sangat sering kita jumpai, sangat mudah didapat ya. Bahkan di toko pakan burung pun ada biasanya. Di toko pakan ayam jelas pasti ada. Di toko pakan ternak pasti ada. Jadi dia gampang sekali dicari. Tapi juga harganya tinggi, teman-teman ya. Nah, pertama adalah ada jagung giling. Ya, ada jagung giling. Kemudian yang kedua adalah apa ini? Iya betul, ini adalah polar. Nah, 2 bahan pakan ini sebenarnya gitu ya, tanpa dicampur dengan ransum pun, kalau seperti yang sering saya ulang-ulang, kalau peternak itu punya tambahan uang gitu ya, atau dapat rezeki lebih, dia biasanya selain kasih rumput hasil ngarit ya, suketeki hasil ngarit, dia biasanya ditambah dengan polar. Polarnya dicampur dengan air, kemudian ditambah dengan garam, dan dikombor ke ternak ya, diberikan kepada ternak sebagai nutrisi tambahan. Nah, kalau jagung pun sama gitu ya. Jagung pun sama, kalau misalnya lagi panen jagung gitu, ada jagung BS juga biasanya dikasihin ke ternak. Nah, teman-teman, bahkan jagung ini juga dia dipakai untuk unggas, karena dia memang dia termasuk tanaman sereal, biji-bijian, dan dia king of sereal ya. Dia rajanya biji-bijian. Oke, teman-teman, artinya kita udah bahas 8 bahan pakan. Nah, kita selesain dulu jenis-jenis bahan pakannya ya. Semoga nanti kita bisa sama-sama praktek ya, praktek nyampur bahan-bahan pakan ini, dan teman-teman bisa aplikasikan di rumah. Teman-teman, kita bahas pertama adalah jagung. Jagung ini teman-teman, dia ya secara garis besar 70%-nya adalah karbohidrat. Ya. Dan dia termasuk karbohidratnya itu ya, kita sebutnya dia pati-patian lah, yang dia sangat mudah diserap oleh tubuh ternak gitu. Nah, jagung ini dia punya 70% karbohidrat, 10% protein, dan 5% serat. Itu secara garis besarnya. Nah, tapi dia kalau kita urutkan, dia punya berat kering ya. Dia punya berat kering itu di 86%, kemudian dia punya lemaknya itu sekitar 6,9%. Dia juga punya protein kasar, dia 9-10% ya. Ada yang nyebutin 9,7, 10% gitu ya. Nah, dia juga dia punya serat kasar yang dia cukup rendah,
Ya serat kasarnya sekitar 3,4 sampai 3,4 sampai 4%. Jadi serat kasarnya rendah. Nah, teman-teman, jagung ini banyak dipakai karena apa? Karena memang kebutuhan jagung akan pakan di Indonesia itu sangat tinggi, ya. Jadi produksi jagung di Indonesia itu dia lebih banyak bukan untuk buat makanan manusia, tetapi justru lebih banyak larinya ke pakan ternak, ya. Baik dia ayam, baik pabrikan perusahaan pakan pabrikan untuk ayam maupun peternak mandiri. Kalau teman-teman tahu, peternak petelur itu pasti dia nyampur sendiri pakannya dan dia nyawanya itu adalah jagung. Teman-teman ingat ya, kasus ketika Presiden Jokowi ke Blitar kalau nggak salah, ya ada bapak-bapak yang ngangkat minta turunin harga jagung. Akhirnya Presiden Jokowi kirim bantuan jagung ke Blitar. Karena Blitar memang banyak sekali peternak ayam layer atau ayam petelur. Nah, jadi jagung ini juga teman-teman, dia dibandingin dedak, kan kita bahas ya, bekatul ya, bukan dedak, tapi dibandingkan dengan bekatul atau sebelahnya ini polar, penyimpanannya itu jauh lebih mudah. Kenapa? Kalau jagung ini biasanya dia dipanen dalam keadaan kering, bahkan kalau masuk pabrik itu kadar airnya harus di bawah 12%, teman-teman. Dia ada kontrol kualitinya. Kenapa? Karena jagung ini kalau dia kadar airnya tinggi gampang sekali jamuran. Bahkan untuk bibit itu biasanya dia dikasih, teman-teman tahu ya, warna-warnanya pink-pink gitu. Kalau buat benih gitu, itu buat mencegah jamur tumbuh. Sehingga dorman atau tidurnya calon bakal bibit itu bisa hidup nantinya itu terjaga kehidupannya gitu. Sampai nanti di kondisi dan di tempat suhu, kelembaban, kemudian kadar air yang cukup, dia akan tumbuh. Nah, balik lagi, penyimpanan itu lebih mudah. Kenapa? Karena dia kering dibandingin sama dedak termasuk polar gitu ya. Karena memang kalau polar ini dia gampang sekali tengik ya. Polar, kemudian pokoknya yang dia bentuknya halus-halus seperti ini, dia penyimpanannya jauh lebih jago jagung sebenarnya. Nah, tapi teman-teman, kita lanjut ke polar ya. Untuk polar ini dia lebih unggul proteinnya dibandingkan jagung. Ya. Dia punya berat keringnya itu 86% sama gitu ya. Kemudian serat kasarnya tinggi. Kalau polar ini serat kasarnya dia bisa sampai 15% ya. Dia bisa sampai 15%. Kemudian kadar abunya juga ya hampir sama kayak jagung, tapi dia lebih tinggi dibandingkan jagung. Kemudian lemak kasarnya kalau jagung 6,9, dia sekitar 5% gitu. Nah, teman-teman, polar ini yang teman-teman banyak ketahui itu, ada nggak, pertanyaan saya adalah, ada nggak di Indonesia tanaman wilayah yang dia menanam gandum gitu? Nggak ada ya. Gandum ini berasal ya, kita tahu Rusia juga iya, kemudian Amerika iya gitu. Nah, gandum ini teman-teman, polar ini adalah hasil milling ya, hasil penggilingan gandum. Kalau kita produksi gandum, kalau untuk menghasil dari biji gandum itu untuk menghasilkan gandum, maka 25 sampai 29%-nya itu 25 sampai 26%-nya itu adalah polar ini. Gitu. Nah, dia sebenarnya sebanding dengan bekatul. Dia bukan dari sekam gandum, bukan. Dia dari kulit ari, ya. Kulit arinya gandum. Nah, dia disebut dengan polar. Nah, polar ini keunggulan yang lain adalah dia punya palatabilitas, tingkat kesukaan yang sangat tinggi. Ya, teman-teman tahu ya, kalau pakan Nutrifit itu buat sapi biasanya dikasih ke domba. Domba itu nggak begitu suka gitu. Tetapi ada produk baru dari Nutrifit itu namanya Brand Nutri. Dia brand polar dicampur dengan Nutrifit namanya Brand Nutri, dan palatabilitasnya juga baik gitu. Nah, polar ini palatabilitasnya juga sangat baik, teman-teman. Bahkan saya sebut dia juga seperti micin lah gitu. Ya, kalau ternak nggak mau makan dikasih polar ini pasti mau. Ya, jadi kita coba, kita kasih jagung sama polar tunggal, ternak pasti mau. Nah, teman-teman, dua ini sama-sama sebagai
Dua ini punya bahan ekstrak tanpa nitrogen BETN. Itu kalau Polar ini sekitar 51%, kalau Jagung ini sekitar 61%. Nah, jadi dia dua bahan pakan ini penyumbang energi ya, penyumbang TDN gitu ya. Dia disukai, sama-sama disukai oleh ternak. Dua komponen ini juga termasuk komponen penting buat pakan ternak, termasuk ransum yang akan kita buat. Teman-teman, itu dulu. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih ya. Nanti kita bahas sumber bahan pakan selanjutnya. Semoga teman-teman juga bisa mempelajari di rumah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.